Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sekalian, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada tutur yang pantas kita haturkan kecuali rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Semoga Allah menilainya sebagai ibadah dan nanti kita di akhir bertemu dengannya. Kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita mengerti tentang iman, kita tahu tentang Islam, dan kita paham tentang Islam. Yang mana ketiga-tiganya kalau kita satukan dengan istiqomah dan kita amalkan dengan istiqomah, maka lahir apa yang namanya takwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiadalah kami mendapatkan ilmu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para pemirsa sekalian, di sini saya hanya menyampaikan sebuah surat yang sangat pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu berguna untuk kepentingan manusia. Waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan waktu kita bisa melakukan apapun. Maka tidak salah kalau orang Arab mengatakan al-waktu kasyayf fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika pedang itu tidak kau gunakan, maka pedang itu yang akan memotongmu. Artinya apa? Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi. Orang Inggris mengatakan the time is money. Waktu itu bagaikan uang. Karena kalau orang Barat yang dipikir adalah uang. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allah mengatakan bahwa kita semua itu dalam keadaan rugi. Illa, kecuali, artinya bahwa ada manusia yang rugi dan ada manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung itu? Yang pertama, alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk Allah harus yakin dengan rukun iman yang 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah pula lah yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang akan mengatur kehidupan kita. Sudah seharusnya lah dan wajibnya lah kita untuk beriman kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, percaya kepada para malaikat. Malaikat ini adalah hamba Allah yang sangat taat. Hum la ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat itu banyak sekali Bapak Ibu, tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10 para malaikat, dan para malaikat di antara 10 itu mempunyai tugas masing-masing. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud,
ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada kitab Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Apa tujuan Allah menurunkan Alkitab ini? Tujuannya adalah untuk agar manusia itu hidup dalam keadaan damai dan patuh dengan segala yang apa Allah perintahkan. Yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Allah menciptakan atau membuat para rasul itu dari kalangan manusia sendiri, yang mana jumlah rasul itu kalau tidak salah adalah 313, dan di antara 313 yang wajib kita ketahui hanya ada 25 rasul tadi. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi Agung dan Nabi yang harus kita menjadikan contoh, jadikan kita contohnya semua. Di mana Rasulullah SAW ketika beliau sholat itu selalu dilempar oleh kaum Quraisy dengan tai unta setiap hari dan setiap waktu. Tetapi ketika suatu saat orang tersebut tidak melemparnya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Hai para sahabat, mana sih orang yang biasa melempar tai unta?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasul, orang tadi itu lagi sakit." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah datang menjenggoknya dan mendoakan orang tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tersebut jadi sehat dan kemudian masuk Islam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita setiap hari dilempar tai unta oleh orang, apakah kita akan mendoakan mereka dengan doa yang baik? Saya kira jarang sekali di antara kita yang akan mendoakan yang baik. Pasti doanya banyak doa yang tidak enak. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Kenapa kita harus percaya kepada hari akhir? Karena Allah menciptakan hari akhir, tujuannya adalah agar manusia di dunia ini berbuat sesuai dengan aturan Allah, tidak semenang-menang. Yang keenam, percaya kepada takdir Allah, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Yang kedua, wa amilus sholihat, berbuat amal kebajikan. Amal kebajikan ini berbeda sekali dengan amal baik. Kalau amal baik hanya perbuatannya yang baik saja Bapak Ibu. Tetapi kalau amal kebajikan, amal yang baik itu diniatkan karena Allah juga dengan menggunakan tata cara atau aturan yang sudah Allah tetapkan. Contohnya sholat. Kita sholat itu kan bukan hanya sekedar sholat, tetapi kita juga mengikuti aturan-aturan tata cara bagaimana kita sholat, bagaimana kita melakukan ibadah puasa, bagaimana kita melakukan ibadah haji dan sebagainya. Selanjutnya, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Jika ada di antara kita, jika ada di antara saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ayo kita nasihati mereka, ayo kita berikan nasihat mereka. Tentunya kita menasihatinya dengan bahasa yang baik dan juga dengan tutur kata yang sangat sopan. Jangan sampai ketika kita menasihati mereka, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Kenapa? Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, mereka tidak akan mau atas sasaran-sasaran kita semua itu. Bahkan bisa jadi dia akan memusuhi kita semuanya. Yang terakhir, watawasau bisabr, dan saling menasihati dalam keadaan sabar. Kalau ada di antara kita, kalau ada tetangga kita yang lagi dalam keadaan musibah, maka kita harus menasihatinya. Ayo kita berikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Karena biasanya orang yang lagi dalam keadaan musibah itu hatinya gundah, hatinya galau, butuh bimbingan dan butuh nasihat. Oleh karena itu, ayo kita memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak sampai bunuh diri, agar mereka tidak sampai menjadi orang gila. Dan kita menasihati mereka agar apa? Agar dia paham dan sadar bahwa semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami pula yang akan kembali kepadanya. Pemirsa sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.